Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Fitria dengan NIM 2210 2010 47 dari Prodi PAI 5C. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang metode penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen adalah pendekatan sistematis untuk menguji hipotesis dan mengeksplorasi hubungan sebab akibat antara variabel. Penelitian ini sering digunakan di berbagai bidang, seperti psikologi, biologi, dan ilmu sosial untuk mengidentifikasi efek dari intervensi tertentu atau perlakuan. Yang pertama, ada identifikasi masalah. Langkah pertama dalam penelitian eksperimen adalah menentukan masalah atau pertanyaan penelitian. Masalah ini harus relevan, jelas, dan spesifik. Misalnya, bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Yang kedua, pengembangan hipotesis. Setelah masalah diidentifikasi, peneliti merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan yang mengungkapkan prediksi tentang hubungan antara variabel. Contohnya, jika tanaman diberi lebih banyak cahaya, maka pertumbuhannya akan lebih baik. Yang ketiga, ada variabel dalam penelitian. Yang pertama ada variabel independen. Ini adalah variabel yang dimanipulasi oleh peneliti. Dalam contoh sebelumnya, jumlah cahaya adalah variabel independen. Kedua ada variabel dependen. Ini adalah variabel yang diukur untuk melihat dampak dari manipulasi. Dalam contoh ini, pertumbuhan tanaman, misalnya tinggi tanaman adalah variabel dependen. Yang ketiga ada variabel kontrol. Ini adalah variabel lain yang perlu dijaga konstan untuk memastikan bahwa pengaruhnya tidak mempengaruhi hasil. Contohnya jenis tanaman, jenis tanah, dan suhu. Yang keempat ada desain eksperimen. Desain eksperimen yang baik sangat penting untuk mengurangi bias dan memastikan hasil yang valid. Desain umum meliputi kelompok eksperimen. Kelompok ini menerima perlakuan atau manipulasi variabel independen. Dan kelompok kontrol. Kelompok ini tidak menerima perlakuan, berfungsi sebagai acuan untuk membandingkan hasil dari kelompok eksperimen. Yang kelima ada pengambilan sampel. Proses pemilihan subjek untuk eksperimen harus dilakukan secara acak dan representatif untuk menghindari bias. Teknik pengambilan sampel dapat mencakup sampling acak sederhana, stratifikasi atau kluster tergantung pada populasi yang diteliti. Yang keenam ada pengumpulan data. Data dikumpulkan menggunakan alat ukur yang sesuai dan metode yang telah ditentukan. Penting untuk menggunakan instrumen yang valid dan reliabel untuk mengukur variabel dependen. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi, survei, atau pengukuran langsung. Yang ketujuh ada analisis data. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah yaitu analisis data. Peneliti menggunakan teknik statistik untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Analisis ini dapat menggunakan uji T, ANOVA, atau regresi, tergantung pada jenis data dan tujuan penelitian. Yang ke-8 ada kesimpulan. Berdasarkan analisis data, peneliti menarik kesimpulan apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Jika hasil menunjukkan bahwa variabel independen memiliki efek signifikan terhadap variabel dependen, maka hipotesis diterima. Yang ke-9 ada replikasi. Replikasi eksperimen sangat penting untuk validitas hasil. Penelitian harus dapat diulang oleh peneliti lain dengan hasil yang konsisten. Ini meningkatkan keandalan temuan dan memperkuat bukti untuk hipotesis yang diajukan. Yang ke-10 ada pertimbangan etis. Selama seluruh proses penelitian, peneliti harus mempertimbangkan etika penelitian, termasuk perlindungan terhadap subjek, informed consent, dan perlakuan adil. Jadi kesimpulannya, metode penelitian eksperimen ini menawarkan alat yang kuat untuk memahami hubungan sebab akibat dalam berbagai disiplin ilmu.
Dengan desain yang hati-hati dan prosedur yang terkontrol, peneliti dapat mengidentifikasi efek variabel independen terhadap variabel dependen, memberikan kontribusi penting terhadap pengetahuan di bidang yang diteliti. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.